Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk mempelajari mata pelajaran perangkat pembangkit. Kali ini pada pertemuan yang kedua, kita akan membahas instalasi listrik pada pusat pembangkit. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya bila kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Nah, yang pertama apa sih instalasi listrik itu? Nah, kalian pasti sering kan kalau di Android menginstal aplikasi seperti itu. Nah, menginstal itu berarti pemasangan. Nah, seperti itu. Nah, instalasi listrik berarti sistem pengkabelan untuk saluran kelistrikan. Dalam hal ini, instalasi listrik merupakan suatu aliran atau jalur untuk menyalurkan listrik. Nah, kedua, perlengkapan yang terhubung dengan sistematis dan digunakan menyalurkan tenaga listrik dari sumber listrik menuju peralatan-peralatan kelistrikan. Nah, jadi di sini salurannya itu terhubung secara sistematis. Jadi ada kalanya suatu jaringan atau instalasi listrik itu ada sistematis yang diperlukan. Misalnya adanya trafo step up, adanya inverter, dan adanya konverter, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nanti ada mata pelajaran yang membahas itu sendiri. Nah, kita berlanjut. Pusat pembangkitan listrik. Ada yang sudah tahu apa itu pusat pembangkitan listrik? Nah, pusat pembangkitan listrik ini adalah sebuah perusahaan di mana perusahaan tersebut membangkitkan listrik. Nah, perusahaan itu biasanya PLTD, PLTU, nah seperti itu. Nah, yang pertama sebuah sistem untuk membangkitkan energi listrik arus bolak-balik 3 fasa yang dihasilkan generator sinkron. Jadi pada pusat pembangkit listrik ini yang dibangkitkan itu arus bolak-balik 3 fasa dan dibangkitkan oleh generator sinkron. Jadi di sini dia punya frekuensi. Kemudian yang kedua, tegangan maksimal yang mampu dibangkitkan dari generator pada pembangkit adalah 23 kV. Jadi saat ini pada pusat pembangkit maksimal tegangan yang mampu dibangkitkan adalah 23 kV. 23.000 kV. Nah, itu sudah sangat besar itu ya, 23.000 kV. Nah, nanti setelah dibangkitkan tegangan sekian akan dinaikkan lagi oleh generator, akan dinaikkan kembali tegangannya oleh transformator step up. Jadi tegangannya lebih besar lagi. Bisa sampai 500 kV dan bisa lebih tinggi lagi. Yang ketiga, untuk pembangkitan dengan tegangan 150 kV dari generator masih dalam tahap riset. Jadi masih dalam riset ya. Untuk saat ini generator yang mampu menghasilkan 150 kV itu masih dalam pengembangan, belum ada ya. Karena nanti kalau masuk ke interkoneksi itu tegangannya itu 150 kV. Nah, di sini adalah single line diagram instalasi listrik pada pusat pembangkit. Maaf. Nah, di sini kan ada gambarnya kan ya. Ini rel. Pada pembangkit itu adalah yang di sebelah kiri ini. Blok yang kiri ini merupakan milik pembangkit. Pusat pembangkitnya di sini.
Nanti kalau sudah ke sini, ini sudah masuk ke interkoneksi ya. Nah, yang di sebelah kanan ini sudah masuk ke sistem interkoneksi. Nah, pada single line ini bisa dilihat yang bulat ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini merupakan generator sinkron yang dimiliki pembangkit. Jadi pada sebuah pusat pembangkit itu ada yang lebih dari 3 unit. Nah, untuk di sini ini ada 3 unit pembangkit dalam satu pusat pembangkit. Minimal ada 2, 1 untuk backup. Nah, kenapa yang di bawah ini kok tidak ada generatornya? Nah, jadi nanti itu dari generator yang satu ini ya, kita contohkan yang di satu ini, masuk ke transformator step up. Nah, biasanya di sini tegangannya yang dibangkitkan antara 7,5 sampai 23 kV. Nah, kemudian masuk ke transformator step up, ini dinaikkan tegangannya. Nah, nanti di sini ini ada PMT atau pemutus tenaga, ini nanti masuk ke materi pelajaran proteksi. Di sini juga ini ada disconnecting switch atau PMS, pemutus saluran. Ada 2 pemutusnya. Bila nanti kalau di PMT ini pemutus tenaga atau CB circuit breakernya ini mengalami kegagalan atau terjadi gangguan, ini bisa dilepas. Nah, lewat DS atau disconnecting switch. Dua-duanya dilepas, kemudian diperbaiki atau mungkin diganti dengan yang baru. Kemudian dari sini tadi masuk menuju rel. Di rel ini semuanya terhubung jadi satu ya, istilahnya di paralel. Nah, di paralel, kemudian yang ini nanti masuk ke sistem interkoneksi. Nah, yang di sini dia juga kembali masuk. Kalau di sini ini dari tegangan tinggi sebelah sini, kemudian di sini jadi tegangan yang rendah. Nah, nanti di sini ini masuk ke pusat pembangkit itu sendiri. Jadi di pusat pembangkit juga butuh instalasi penerangan untuk di ruangan, di jalannya. Untuk mesin-mesin kelistrikan itu kan juga butuh listrik sendiri. Jadi nanti ngambilnya lewat sini. Bukan dari generatornya langsung. Jadi ada stepnya, ada caranya. Nah, yang dimaksud sistematis itu yang seperti ini. Jadi ada sistematisnya. Tidak asal-asalan merangkai. Nah, ini namanya instalasi listrik pada pusat pembangkit. Nah, kita berlanjut. Nah, di sini masalah utama pembangkitan. Nah, masalah utama pembangkitan ini sebenarnya pada tiap jenis pembangkit itu pastinya berbeda-beda ya, tapi kita ambil pokoknya saja. Nah, di sini kita lihat ya, beberapa yang kita bahas sebenarnya lebih banyak. Kita bahas sebagian saja. Yang pertama ini ada penyediaan sumber energi primer. Nah, sumber energi primer ini apa? Yaitu bahan bakarnya. Kalau pada PLTU berarti batu bara atau mungkin bahan bakar cair. Ada juga yang menggunakan bahan bakar gas. Nah, terkadang yang namanya sumber energi primer ini pada tiap pembangkitan jenis pembangkit itu berbeda-beda. Kalau pada PLTU misalnya membutuhkan batu bara. Terkadang batu bara ini kadang stoknya itu kekurangan karena memang batu bara merupakan sumber energi yang tidak terbarukan. Nah, untuk membangkitkan listrik pada PLTU, batu bara ini merupakan sumber energi primer. Jadi di sini terkadang ada kendala pengiriman, mungkin cuacanya buruk jadi agak lambat. Nah, ini merupakan salah satu masalah pembangkit.
Kemudian penyediaan air untuk pendingin. Nah, pada pembangkit jenis tertentu itu membutuhkan untuk pendinginan, salah satunya menggunakan air. Nah, air ini tidak semua air bisa digunakan, harus air yang benar-benar steril, tidak ada mikroorganismenya, kadar asamnya tidak tinggi, tidak mengandung mineral, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tentunya juga sangat penting. Nah, apabila pembangkit terlalu overheat, nanti dia akan trip. Jadi dia nanti akan putus atau mati. Jadi dibutuhkan pendingin. Itu juga untuk menjaga kestabilan atau lifetime dari pembangkit tersebut. Kemudian yang ketiga, masalah limbah. Nah, tentunya di jenis pembangkit tertentu itu menghasilkan limbah. Nah, limbah ini harus diapakan? Apakah harus langsung dibuang ke lingkungan? Nah, tentu saja ini tidak boleh karena mencemari lingkungan. Nah, limbah tersebut ada yang ditreatment dulu sehingga nanti kadar biuret, istilahnya biuret itu racun ya, itu sudah mencapai standar untuk dialirkan ke lingkungan. Ada juga limbahnya itu yang bisa diolah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Contohnya bata ringan. Kalau kalian tahu bata ringan, nah itu merupakan limbah dari batu bara yang dipakai pada pembangkitan. Jadi nanti setelah batu baranya dipakai pasti kan meninggalkan limbah abu kan. Abunya itu nanti bisa digunakan untuk membuat bata ringan, bisa juga dibuat untuk campuran semen dan lain-lain. Kemudian masalah kebisingan. Nah, tentu saja masalah kebisingan ini juga mempengaruhi ya. Karena biasanya di pembangkit kebisingan itu sangat tinggi sekali ya. Nah, ini bisa merusak kesehatan telinga kalian. Kalau misal pada pembangkit tidak menggunakan air plug atau air muff, pastinya kalian berbicara juga nanti tidak bisa terdengar karena terlalu bising. Nah, ini tentunya juga harus ada solusi bagaimana. Biasanya diberikan peredam. Pada generator ada ruangan khusus, kemudian di ruangan itu ada peredamnya. Kemudian biaya operasi. Nah, tiap jenis pembangkit itu memiliki biaya operasi yang berbeda-beda. Karena nanti dilihat dulu dari sumber energi primernya, kemudian kebutuhan operasi lain-lain, kelistrikan dan lain-lain. Kalau pada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, biaya operasinya itu relatif rendah sekali. Nah, yang sangat besar itu malah biaya untuk pengembangannya atau pembuatannya atau pengadaannya. Alat-alatnya itu mahal-mahal kalau di PLTS. Nah, kalau pada PLTU ini biaya operasinya pasti lebih mahal karena dia membutuhkan batu bara tiap hari. Kalau PLTS kan hanya cahaya matahari dan perawatan. Nah, ini juga menjadi salah satu masalah di pembangkitan. Kemudian pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini itu juga salah satu menjadi masalah dalam pembangkitan ya. Karena terkadang itu ada alat itu atau komponen pada pembangkit itu yang mengalami gangguan, itu kan harus diperbaiki. Nah, saat diperbaiki, optimalisasi dari alat tersebut atau efektivitas dari alat tersebut akan berkurang. Nah, tentunya ini juga pada pembangkitan nanti akan menimbulkan efek atau gejala yang mengakibatkan optimalnya sebuah pembangkit ini menurun, kinerjanya menjadi menurun. Nah, untuk memperbaiki alat atau komponen tersebut itu butuh waktu yang lama atau mungkin beli yang baru itu juga tidak bisa langsung beli karena pesan dulu dan itu waktunya sangat lama. Bisa berbulan-bulan untuk membeli satu komponen itu. Kemudian gangguan dan kerusakan. Nah, gangguan dan kerusakan ini ada dua faktor. Yang pertama dari faktor internal, yang kedua dari faktor eksternal. Kalau dari faktor internal itu dari peralatan yang ada pada pembangkit itu sendiri atau mungkin ada
Human error, kesalahan pada operator. Mungkin mengantuk atau bagaimana. Nah, kalau pada alat itu sendiri kadang itu terjadi gangguan, mungkin ada yang karena vibrasi atau getarannya terlalu besar, akibatnya nanti bearingnya itu aus. Nah, kalau aus ini kan berarti gangguan dari dalam internal. Kalau dari eksternal itu mungkin nanti ada tersambar petir, ada gempa dan lain-lain. Kemudian pengembangan pembangkit. Nah, pengembangan pembangkit ini juga salah satu masalah dalam pembangkitan. Nah, ketika sebuah pembangkit mengalami pengembangan atau ditambah unit pembangkitnya, itu pasti akan berdampak pada unit-unit yang sudah ada di situ. Misalnya, saat ditambahkan unit pembangkit yang lain yang ada di situ mungkin harus dimatikan atau hanya bisa bekerja satu unit atau beberapa unit saja, jadi tidak bisa optimal kerjanya. Kemudian modernisasi. Nah, kalian pasti tahu kan, zaman dahulu HP itu masih menggunakan tombol, layarnya masih kecil, masih polifonik. Masih monofonik. Nah, kemudian berkembang jadi layar yang lebih besar, menjadi polifonik. Kemudian menjadi touchscreen. Ada yang capacitive touchscreen sekarang, ada yang resistive touchscreen. Nah, macam-macam kan. Nah, sekarang malah sudah ada Android 10. Nah, itu modernisasi. Pada pembangkit juga demikian. Zaman dahulu komponen-komponennya mungkin terlihat kurang efektif atau mungkin optimalisasinya atau efektivitasnya kalah jauh dibandingkan kalau dengan menggunakan peralatan sekarang. Maka dari itu untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi dalam sebuah pembangkit perlu diadakan atau perlu adanya sebuah modernisasi. Salah satunya pada unit kontrol, itu pasti sangat diperlukan. Nah, selanjutnya sistem interkoneksi. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan pada gambar sebelumnya ya. Nah, ini sistem interkoneksi. Nah, ini tadi yang dari pembangkit kan ya. Dari pembangkit. Ini satu pembangkit. Nah, kemudian masuk dia. Ini ada GI, gardu induk. Nah, ini juga ada gardu induk. Nah, di sini nanti masuk ke trafo lagi di step down, tegangannya diturunkan. Nah, ini juga sudah jadi 20 kV ya, dari 150 menjadi 20. Nah, tadinya di sini mungkin 15 kV, dinaikkan di sini trafonya. Naik ke sini sudah 150. 150 ini ada relnya, jadi ini di paralel istilahnya. Kemudian di sini diturunkan kembali menjadi 20 kV. Dan ini turunnya harus sama tegangannya semua ini. Syarat paralel itu tegangan, frekuensi itu harus sama. Nah, kemudian di sini nanti ini akan disalurkan lagi. Kemudian nanti pada tower-tower itu pasti ada trafo-trafo. Nanti kalian bisa lihat. Kalau ada tiang listrik ada trafonya. Nah, itu step down sampai nanti tegangannya jadi 220 volt. Nah, itu nanti yang sampai di rumahmu. Nah, di sini ini ke pusat pembangkit lain. Kalau di sini mungkin PLTU, di sini dari PLTG atau PLTB. Nah, ini terhubung semuanya. Nah, ini dicontohkan cuma 2. Sebenarnya ini kalau pada PJB atau pembangkit Jawa Bali, ini ada banyak jenisnya. Nah, ini cuma digambarkan 2. Jadi ini juga banyak GI-GI-nya ini. Nah, jadi ini namanya sistem interkoneksi. Satu pembangkit dengan pembangkit yang lain, frekuensi kelistrikannya harus sama, tegangannya juga harus sama. Ya, ini kalau di sini sistem transmisi ini 150 kV. Ya. Seperti itu. Nah, nanti bisa dipahami lebih jelas sistem interkoneksi ini.
Selanjutnya, nah ini pada sistem interkoneksi ini yang tadi saya jelaskan, pusat pembangkit ini yang dimasukkan dalam sistem interkoneksi ini kapasitasnya ini minimal 100 megawatt ya. Jadi kalau ada pembangkit yang kurang dari 100 megawatt, hasil outputnya ini mungkin belum bisa untuk bergabung di sistem interkoneksi, atau mungkin ada toleransi berapa persen lah dari 100 megawatt ini. Nah, jadi pada interkoneksi itu pembangkit-pembangkit skala besar saja yang terhubung. Kemudian yang kedua, terdapat gardu induk yang terhubung dengan jaringan distribusi. Nah, yang interkoneksinya tadi itu sistemnya itu menggunakan sistem transmisi ya. Transmisi itu ada macam-macam jenisnya, ada sistem transmisi tegangan ultra tinggi. Kemudian transmisi ekstra tinggi, kemudian transmisi tegangan tinggi itu juga ada. Macam-macam. Nah, ini ada GI-nya. GI ini nanti yang selanjutnya pada tower-tower distribusi nanti masuk ke rumahmu, sampai ke rumahmu. Kemudian yang ketiga, adanya sistem interkoneksi ini bertujuan untuk apa sih? Nah, interkoneksi ini untuk menjaga kontinuitas penyediaan tenaga listrik. Jadi tenaganya itu kontinu. Nah, misalnya di suatu wilayah ada satu buah jenis pembangkit, misalnya PL atau mungkin di Gresik sini ya. Itu kan ada PLTGU. Nah, PLTGU itu misalkan hanya digunakan untuk masyarakat di Gresik saja atau Gresik dan sekitarnya. Nah, tentu saja di Jawa Barat sama Jawa Tengah kan tidak dapat dari PLTGU. Nah, apabila di Jawa Barat sana atau Jawa Tengah ada pembangkit yang mengalami shutdown. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Pasti di daerah Jawa Barat tidak akan ada pasokan listrik. Nah, dengan adanya sistem interkoneksi ini kan sudah terhubung satu Jawa ini, Jawa dan Bali. Bila pembangkit pada Jawa Barat sana mengalami shutdown atau maintenance, nah pembangkit yang ada di Gresik ini juga mampu menyuplai hingga ke Jawa Barat karena sudah interkoneksi semuanya. Nah, jadi interkoneksi ini untuk menjaga kontinuitas penyediaan tenaga listrik. Kemudian yang keempat, menyamaratakan persentase beban pada pusat-pusat pembangkit. Nah, jadi tiap-tiap beban pada pembangkit pada sistem interkoneksi ini pasti persentasenya itu sama semua. Karena kenapa? Sudah terhubung dalam satu jaringan, satu line. Nah, apabila pembangkit, misal pembangkit A, dia tenaganya 200 megawatt. Pembangkit B, dayanya 100 megawatt. Total keduanya 300 megawatt. Nah, ternyata beban yang harus disuplai oleh kedua pembangkit tersebut jumlahnya misalkan ada 150 watt. Nah, sebenarnya untuk pembangkit A saja pastinya bisa kan untuk mengatasi atau menyediakan daya sebesar itu. Nah, akan tetapi pada masalah ini kedua-duanya akan tetap terbebani. Nah, dengan persentase yang sama. Jadi 50% karena ini ada dua pembangkit saja. Kalau ada lebih dari itu nanti ada perhitungannya sendiri. Jadi pembangkit A akan dibebani 100 megawatt, 50% dari 200 megawatt. Kemudian pembangkit B akan dibebani 50 watt, 50% dari 100 megawatt. Nah, seperti itu. Jadi persentasenya akan sama semua. Nah, ini yang diperlukan pada interkoneksi, harus ada koordinasi antara satu pembangkit dengan pembangkit yang lain. Nah, ini sangat penting kalau koordinasi ini karena sudah terhubung. Nah, koordinasi yang perlu dilakukan
dalam sistem interkoneksi antara satu pembangkit dengan pembangkit yang lain yang terhubung dalam sistem ini. Yang pertama ada maintenance. Nah, apabila suatu pembangkit di wilayah tertentu mengalami maintenance, yang apabila pembangkit itu sudah terhubung interkoneksi, maka pembangkit tersebut harus menginfokan pada pembangkit-pembangkit lain bahwa pembangkit di tempatnya sedang maintenance atau dilakukan perbaikan. Jadi nanti yang lain bisa memahami kalau ada pembangkitan, mungkin nanti pada PMS atau pemutusnya nanti akan diputus, jadi tidak terhubung pada interkoneksi, jadi bisa dilakukan maintenance. Kemudian koordinasi pembagian beban. Nah, apabila pada beban puncak, itu pasti bebannya kan sangat tinggi. Nah, ada pembangkit tertentu, nah contohnya di Gresik ini, pembangkit jenis PLTGU, itu kan dia sangat handal ya apabila untuk memberikan pasokan daya yang begitu cepat. Nah, jadi maksudnya seperti ini, membangkitkan unitnya itu sangat cepat untuk dibebani. Kadang itu ada pembangkit itu pembebanannya harus menunggu sehari, menunggu 6 jam, menunggu 8 jam. Nah, kalau pada PLTGU ini relatif lebih cepat. Nah, pembagian-pembagiannya ini nanti bisa diatasi. Misal beban pada kondisi normal, contohnya 300 MW ya untuk PJB, contohnya untuk Jawa Bali ini. Nah, pasokan yang sudah diberikan ini misal dari seluruh pembangkit yang ada di sistem interkoneksi ini sudah mampu untuk dibebani 300 MW. Nah, apabila terjadi beban puncak, beban 300 MW ini pasti akan naik. Nah, saat terjadi kenaikan itu, nah tentunya perlu koordinasikan. Ini sedang terjadi beban puncak. Tolong pada pembangkit A atau pembangkit B ini untuk menambah daya untuk mengatasi beban puncak. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi ada pembagian beban. Kemudian frekuensi penyaluran. Nah, seperti saya jelaskan tadi, pada sistem kelistrikan 3 fasa atau 1 fasa ini atau arus bolak-balik ini ada yang namanya frekuensi kelistrikan. Nah, frekuensi kelistrikan ini pada tiap-tiap pembangkit yang masuk dalam sistem interkoneksi ini harus sama. Apabila tidak sama, nanti dikhawatirkan pada pembangkit dengan kapasitas yang lebih kecil, lebih rendah, itu biasanya mengalami kerusakan yang fatal. Jadi, frekuensi dan tegangan ini harus disamakan. Nah, kemudian di sini ada tegangan sistem. Nah, tadi ada sistem macam-macam ya. Pada transmisi ada yang SUTET, SUTUT, dan SUTT. SUTET itu ekstra tinggi, SUTUT ultra tinggi, dan STT itu tegangan tinggi. Nah, apabila tegangan SUTET dimasukkan di SUTT, ini tegangannya kan berbeda. Nah, pasti itu nanti terjadi kegagalan dalam interkoneksi. Jadi harus dipilah-pilah. Ada sistemnya sendiri-sendiri. Kemudian dalam penanganan gangguan, semisal pada pembangkit yang sudah terinterkoneksi ini, ada satu pembangkit yang mengalami gangguan atau mungkin terjadi gempa di daerahnya atau bagaimana. Nah, ini harus adanya penanganan kan. Penanganan masalah ini itu harus dikoordinasikan dengan pembangkit yang sudah terhubung oleh sistem interkoneksi. Nah, apabila nanti ada maintenance, itu bisa dilepas dari sistem interkoneksi dan tidak atau meminimalisir adanya kecelakaan kerja. Jadi harus tetap ada koordinasi meskipun sudah masuk dalam sistem interkoneksi. Selanjutnya, nah sekian untuk materi kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak materi sampai habis. Sebelum saya akhiri, saya mau menyampaikan tugas yang perlu dikerjakan. Yang pertama, rangkum materi yang sudah saya jelaskan tadi
Kemudian ambil poin-poin tertentu saja atau poin-poin yang sangat bermanfaat atau yang penting-penting untuk dicatat. Kemudian yang kedua, kalian cari sistem untuk interkoneksi atau tadi yang saya jelaskan, sistem saluran udara tegangan ultra tinggi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan saluran udara tegangan tinggi. Kalian cari definisinya itu bagaimana dan tegangan kerjanya berapa. Nah, itu sekian tugas dari saya. Nanti tugasnya bisa kalian upload pada link yang sudah sediakan pada Google Classroom kelasnya. Nah, sekian untuk materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.